Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas menyatakan dirinya siap mundur jika terbukti terlibat dalam tindak pidana perjudian online. Hal itu ia sampaikan saat menggelar rapat kerja dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI di Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik judi online hingga ke akar-akarnya. Bahkan, ia menyatakan siap mundur dari jabatannya jika terbukti terlibat dalam bisnis haram tersebut. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin 11 November 2024. Dalam kesempatan itu, Jenderal Listio Sigit juga mengungkapkan bahwa penyidikan kasus judi online yang melibatkan beberapa pihak terus berjalan. Ia menginstruksikan kepada jajaran kepolisian untuk bekerja serius dan tidak pandang bulu dalam menangani masalah ini. Terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur. Kapolri juga mengingatkan bahwa untuk memastikan tidak ada anggota kepolisian yang terlibat dalam praktik judi online, Divisi Profesi dan Pengamanan serta para Kapolda diminta untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dan disiplin di tubuh kepolisian. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya Pak. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak para ibu rumah tangga untuk mewaspadai celah-celah potensi judi online di keluarganya. Hal tersebut disampaikan Menkom Digi dalam kunjungan kerja terkait sosialisasi berantas judi online di Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara pada Selasa 12 November 2024. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam kunjungan kerjanya di Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara pada Selasa 12 November 2024 mengajak para ibu rumah tangga untuk mewaspadai celah-celah potensi judi online di keluarganya. Meskipun saat ini pemerintah secara konsisten terus berupaya menghapus akses serta konten-konten judi online dari ruang digital di Indonesia, namun langkah tersebut tidak cukup untuk membendung bahaya judi online. Oleh karena itu, Menkom Digi meminta semua pihak harus terlibat dalam pemberantasannya, tak terkecuali para ibu rumah tangga yang kerap menjadi garda terdepan menjaga keutuhan keluarga. Saya ingin mengajak ibu-ibu semua, karena alat saja secanggih apapun, meskipun nanti kan kita bersihkan, kita bereskan ya ibu-ibu, tapi seberes apapun, sebersih apapun, alat dan pengawasan tidak akan cukup, karena kami tidak bisa menjangkau rumah-rumah tangga. Di bawah 10 tahun yang terpapar judi online angkanya 80.000. Nah, ini yang nggak mungkin kami dari kementerian jangkau sendiri. Kami harus kerjasama dengan ibu-ibu orang tua, ibu bapak di rumah untuk mengawasi anak-anaknya. Dalam kesempatan tersebut, Menkom Digi Mutia juga meminta maaf kepada masyarakat karena adanya kasus judi online yang melibatkan anak buahnya sebagai oknum di Kementerian Komdigi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti di Mabes Polri Jakarta. Pertemuan itu membahas mengenai peningkatan kualitas pendidikan di Papua hingga persoalan kriminalisasi guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menemui Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Markas Besar Polri Jakarta. Dalam pertemuan tertutup selama 1 jam lebih itu membahas sejumlah kerjasama yang berpeluang direalisasikan antara Polri dengan Kemendikdasmen khususnya di dunia pendidikan. Salah satu isu yang dibahas adalah peningkatan kualitas pendidikan di daerah rawan seperti Papua. Kapolri mengatakan saat ini Polri sedang merekrut kurang lebih 2.600 orang asli Papua yang nantinya tidak hanya menjalankan tupoksi sebagai polisi, namun juga membantu program-program dari Kemendikdasmen saat ditugaskan kembali di tanah kelahirannya. Hal ini menjadi salah satu upaya guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di Papua.
Selain itu, keduanya juga membahas terkait berbagai ancaman kepada generasi muda di tanah air, mulai dari kriminalisasi guru, narkoba, judi online hingga tawuran antar pelajar. Kapolri sepakat bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk membina para pelajar guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sempat tadi kita diskusikan juga terkait dengan bagaimana penggunaan dana otonomi khusus yang bisa diarahkan untuk menjadi lebih tepat sasaran, karena memang di sana juga sebenarnya ada tenaga-tenaga pendidik dari orang asli Papua yang juga bisa dibiayai dengan biaya tersebut, sehingga kemudian bagaimana meningkatkan kualitas saudara-saudara kita terkait dengan masalah apa yang dibutuhkan. Kami tadi sudah ada kesepahaman dengan Bapak Kapolri untuk nanti ada program polisi mengajar atau relawan mengajar yang sebagian dari unsurnya adalah dari kepolisian. Ini bagian dari komitmen kita untuk bagaimana memberikan layanan pendidikan untuk semua bagi siapapun anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada. Pemirsa, sebagai upaya mendukung program makan bergizi gratis, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan ikan olahan dalam kemasan kaleng atau ikan kaleng sebagai salah satu menunya. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo menyatakan, menu ikan kaleng dapat meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan ikan kaleng sebagai bahan baku untuk mendukung program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo mengungkapkan, beberapa cara yang dilakukan adalah melakukan pemetaan sumber ikan menggunakan produk olahan dan produk fortifikasi. Usulan menggunakan produk olahan atau ikan kaleng guna meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat Indonesia di wilayah daratan yang jauh dari pesisir, terutama bagi mereka yang kesulitan dalam mengakses ikan segar. Data terkait dengan ikan, di mana saja didaratkannya, sumbernya, jenis ikannya apa saja, baik tangkap maupun budidaya, kami telah memetakan pada level kabupaten. Kemudian juga diinformasikan juga itu ditambah dioverlaykan dengan informasi ketersediaan sebaran gudang beku, karena ikan itu perlu memerlukan satu jaringan rantai dingin, ya. Dan juga dipetakan lagi di mana kita bisa memberikan informasi kebutuhan ikan apabila diperlukan untuk siswa di masing-masing kabupaten itu jumlahnya berapa. Selain ikan kaleng, KKP juga mengembangkan produk olahan ikan lain yang memenuhi syarat minimal 30% bahan ikan untuk mendukung program gizi masyarakat. KKP juga menilai ikan kaleng dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk usaha kuliner atau catering sehingga UMKM dapat berpartisipasi dalam program ini. KKP telah melakukan koordinasi intensif dengan para pelaku usaha ikan kaleng dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung program makan bergizi gratis, termasuk menyampaikan kepada Badan Gizi Nasional bahwa ikan kaleng layak untuk mendukung program MBG. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.